Selamat pagi, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kami doakan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, menambahkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami senantiasa mendoakan agar kiranya Tuhan semakin memulihkan keadaan saudara, memberkati setiap obat. Demikian juga proses yang sedang dijalani hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran tentang karir, keuangan, kesehatan, dan juga masa depan, Yesus memberikan sebuah rumus kehidupan yang kontraintuitif. Dalam nats ini yang bisa kita lihat, kita seringkali menghabiskan sebuah atau energi yang kita miliki untuk mengejar tambahan seperti fasilitas, status, baik juga keamanan. Lalu kemudian kita berharap bagaimana Tuhan memberkati setiap sisa waktu yang kita miliki. Namun nats ini membalikkan semua logika yang kita miliki. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu. Tentu ini merujuk kepada sebuah urusan prioritas. Mana yang kita prioritaskan di tengah-tengah kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa carilah dahulu. Kata dahulu bukan hanya berarti ini tentang urutan waktu, bagaimana kita berdoa di pagi hari. Tetapi ini juga merujuk kepada skala prioritas yang utama di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita bisa memunculkan sebuah pertanyaan, apakah keinginan Tuhan yang menjadi sebuah pertimbangan utama saat kita mengambil sebuah keputusan besar di tengah-tengah kehidupan kita. Maka nats ini mengajak kita mencari kerajaan Allah, berarti bagaimana kita menjadikan kehendak Allah sebagai kompas atau arah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah berarti membiarkan bagaimana Tuhan memiliki tempat dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan yang bertahta di hati kita masing-masing. Sedangkan dikatakan tadi bagaimana mencari kebenarannya. Berarti bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan standar moral dan juga kasih Tuhan. Bukan tentang standar dunia yang sering menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nats ini juga bukan persoalan hanya mencari dan mendahulukan, tetapi ini juga tentang sebuah janji bagaimana semuanya itu akan ditambahkan. Ketika seseorang mau mendahulukan, mencari sebuah kebenaran dan kerajaan Allah, maka upah daripada orang yang mendahulukan waktu hidupnya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tentu firman Tuhan juga mengatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat Saroha, kata inilah yang melegakan kehidupan kita. Ditambahkan semuanya kepada kita. Artinya, bagaimana Tuhan tidak mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang menurut kita menghabiskan segala energi dengan segala upaya dan tenaga kita mengumpulkan tambahan-tambahan, mendapatkan tambahan-tambahan di tengah-tengah kehidupan. Ternyata dalam nats ini mengatakan
bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan fisik di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, butuh makan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun, disinilah kita harus mengerti bahwa pemberi berkat jauh lebih penting daripada berkat itu sendiri. Fokus bagaimana kita miliki fokus yang benar, sehingga kekhawatiran akan menghilangkan kuasa karena kita tahu bahwa Tuhan kita sendiri yang memelihara kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kekhawatiranlah yang paling sering melingkupi pikiran dan hati kita, sehingga kita sulit untuk mendahulukan dan mencari kebenaran dan kerajaan Allah. Tetapi nats ini mengajarkan kita bahwa kekhawatiran tentunya akan berakhir di mana kepercayaan kepada kedaulatan Tuhan bisa dimulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, bagaimana tahta Allah itu yang berada dalam kehidupan kita mengakhiri, menghapus, meniadakan segala kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruh keinginan, kebutuhan, dan apapun yang hendak kita capai, janji Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami memampukan diri kami untuk mendahulukan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala kekhawatiran kehidupan kami tentang apa yang kami butuhkan, baik secara fisik, itulah yang sering melingkupi hati dan pikiran kami untuk mendahulukan mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjanjikan kepada kami, bagaimana kami bisa memberikan waktu kami, pikiran dan hati kami, menempatkan kerajaan Allah dalam hati kami. Dan janji Tuhan memberikan segala apa yang kami rindukan untuk kami dapatkan. Oleh karena itu Bapa di surga, ajar kami memakai waktu kami, agar waktu-waktu yang kami miliki yang Tuhan izinkan untuk kami gunakan tidak terbuang dengan begitu saja, tetapi kami banyak memiliki waktu untuk senantiasa mendahulukan mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena itu berkati setiap jemaat Tuhan yang bekerja pada hari ini, dimanapun mereka boleh melakukan segala aktivitasnya. Kiranya karunia Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, memampukan mereka untuk memulai dan mengakhiri segala pekerjaan yang akan mereka lakukan. Berkati juga buat jemaat Tuhan yang sedang sakit pada hari ini, kiranya Tuhan semakin memberkati setiap proses yang mereka jalani, obat, makanan yang boleh mereka makan. Kiranya itulah cara Tuhan untuk memberkati mereka, sehingga mereka akan semakin dipulihkan untuk hari-hari esok mereka boleh kembali melaksanakan segala aktivitas yang akan mereka lakukan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.